Yo guys, balik lagi dengan pembahasan alur cerita Vinland Saga. Jadi video ini adalah pembahasan part ke-6. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya, tapi sebelum itu kita opening dulu. Jadi setelah pergi dari Shetland, mereka sampai di pulau selanjutnya. Mereka tidak menemukan orang yang mau merawat Carly di sana, tapi mereka mendapat susu sapi untuk Carly. Mereka cukup kewalahan merawat Carly. Carly tidak mau makan sembarangan. Di malam hari dia suka menangis dan membuat mereka tidak bisa tidur. Mereka akhirnya sampai di pulau selanjutnya. Di sini ada seseorang yang masih saudaranya Carly, tapi orang ini tidak mau menerima bayi ini. Ternyata ayah Carly memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga yang lain. Mereka adalah keluarga yang besar dan sepertinya mereka bermusuhan. Dan sepupunya ini tidak mau terlibat dengan permusuhan ini. Karena tidak mau dibujuk, Thorfinn akhirnya pergi. Malam harinya mereka berhenti di sebuah pantai. Mereka mendirikan tenda di sana. Orang yang paling sering menggendong Carly adalah Thorfinn. Saat Carly sudah tidur, Thorfinn bermaksud memasukkannya ke dalam tenda. Tapi Carly malah terbangun. Kemudian Gudrid bergantian yang menggendong Carly. Di sini Gudrid terlihat mengagumi Thorfinn. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka akhirnya sampai di pulau selanjutnya. Tapi baru saja berlabuh, di belakang mereka ternyata Sigurd sudah berhasil mengejar mereka. Sigurd berteriak-teriak dan membuat Carly menangis. Tapi karena tangisannya terlalu keras, Sigurd jadi tidak bisa marah. Kemudian Thorfinn berbohong kalau Gudrid sudah mati. Sigurd menangis dan marah mendengar hal ini. Tapi di kejauhan, Sigurd melihat Gudrid yang mencoba kabur. Sigurd akhirnya berlari mengejar Gudrid. Tapi Gudrid selangkah lebih cepat. Dia sudah berhasil sampai di kapal dan mereka bisa kabur. Menyadari mereka sedang dikejar, Leif akhirnya merubah sedikit rute perjalanan mereka. Sekarang sudah bulan Januari tahun 1019. Mereka sudah sampai di Norwegia. Di pantai barat Skandinavia, Gudrid kaget melihat pohon yang ada di sana. Karena pohon di sana ukurannya besar-besar. Sedangkan pohon yang dia lihat selama ini hanya berukuran kecil. Gudrid semakin bersemangat untuk menjelajahi dunia. Tiba-tiba Thorfinn berteriak. Ternyata kebiasaan mimpi buruknya belum juga hilang. Setelah Thorfinn bangun, sekarang giliran Carly yang menangis. Di kejauhan terlihat ada seseorang yang mengawasi kapal Thorfinn. Setelah menemukan sungai, mereka akhirnya berlabuh. Mereka mencoba membuat makanan, tapi tiba-tiba dari belakang mereka muncul seekor beruang. Beruang ini langsung berlari ke arah mereka. Thorfinn langsung memerintahkan mereka semua untuk kembali ke kapal. Sedangkan dia mengambil pisau dan mencoba melawan beruang ini seorang diri. Beruang ini mulai menyerang, tapi Thorfinn masih bisa menghindar dan melawan balik. Tapi karena kekuatan beruang ini sangat besar, Thorfinn sampai kewalahan. Einar mencoba mengalihkan perhatian dengan makanan. Beruang ini tertarik dengan pancingan ini. Tapi tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang melepaskan panah dan berhasil membunuh beruang ini. Kemudian orang ini mendekati Thorfinn. Ternyata dia adalah seorang wanita. Wanita ini memperkenalkan dirinya. Dia bernama Hild. Hild langsung menguliti dan membuang isi perut si beruang tadi. Walaupun wanita, Hild ternyata pemburu yang berpengalaman. Ternyata Hild di sini karena permintaan warga desa. Ada beruang yang tidak melakukan hibernasi dan karena tidak ada makanan, beruang ini akhirnya menyerang manusia atau ternak. Selesai menguliti, Hild memberikan dagingnya kepada Thorfinn, sedangkan kulitnya akan dia bawa. Mereka akhirnya memasak daging beruang ini. Rasa daging beruang ini cukup enak, bisa dibilang rasanya mirip sapi. Kemudian Hild menjelaskan alasannya menjadi seorang pemburu. Itu karena dia sudah tidak memiliki orang tua. Dan wajahnya mengalami luka bakar. Itu sebabnya dia tidak bisa menjalani kehidupan normal sebagai seorang wanita.
Jadilah dia menjadi seorang pemburu. Hild menjelaskan kalau desa dia diserang oleh sekelompok prajurit. Orang tua Hild terbunuh di serangan tersebut. Dan ternyata pasukan yang menyerang desa Hild adalah pasukannya Aselat. Dan orang yang membunuh orang tua Hild adalah Thorfinn. Thorfinn sendiri masih mengingat kejadian itu. Setelahnya, Hild langsung bersiap untuk memanah Thorfinn. Tapi belum sempat menyerang, Einar langsung melempar wajan ke arah Hild. Sekarang Einar melindungi Thorfinn. Kemudian Hild menggertak dan berkata kalau sup yang mereka makan ini sudah diberikan racun untuk membunuh beruang. Efek racunnya akan terasa cepat atau lambat. Dan Hild sekarang membawa penawarnya. Hild menantang Thorfinn dalam duel 1 lawan 1. Dan Hild ingin mereka bertarung di tempat lain. Karena tidak ada pilihan lain, Thorfinn akhirnya setuju dengan pertarungan ini. Thorfinn berharap pertarungan ini bisa selesai tanpa perlu saling membunuh. Thorfinn kemudian masuk ke hutan. Di sana dia mencoba bernegosiasi, tapi perkataan Thorfinn tidak digubris oleh Hild. Hild secara diam-diam langsung menyerang Thorfinn, tapi Thorfinn masih bisa menghindarinya. Thorfinn mencari keberadaan Hild, tapi dia malah masuk perangkapnya. Dan akhirnya tangannya terkena panah. Thorfinn kemudian berlari menjauh untuk menghindari jebakan yang lain. Di sisi lain, Thorfinn KW mulai lemas dan pusing. Wajar saja karena dia yang makan paling banyak. Dia teringat dengan tanduk yang mereka bawa. Dia mencoba membuat obat, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Einar sebenarnya tidak percaya kalau Hild memberikan racun di makanan tadi. Begitu juga dengan Leif. Einar kemudian masuk ke dalam hutan untuk membantu Thorfinn. Begitu juga dengan Leif dan Gudrid. Sekarang yang menjaga kapal hanya Thorfinn KW dan Karli. Dan Thorfinn sekali lagi melihat bayangan orang yang pernah dia bunuh. Sekarang kita kembali ke masa lalunya Hild, sebelum serangan Aselat. Ayahnya Hild bekerja sebagai tukang kayu, sedangkan Hild mahir dalam hal mekanik. Hild berhasil menemukan sebuah alat pemotong kayu, tapi penemuannya ini belum sempurna. Dari pagi sampai malam, mereka terus membicarakan soal mesin. Bahkan saat makan malam, ibu mereka mulai khawatir dengan perkembangan Hild, karena Hild lebih menyukai mesin daripada keahlian dasar wanita. Tapi ayah mereka menjawab, tidak baik memaksa seorang anak melakukan apa yang tidak dia sukai. Biarkan dia melakukan apa yang dia sukai. Tapi walaupun begitu, ibu mereka tetap ingin suatu saat nanti Hild mau menikah. Tiba-tiba pasukan Aselat datang ke sana dan membunuh ibu Hild. Hild dan adiknya langsung lari ke hutan, tapi mereka akhirnya terpisah. Sedangkan ayahnya melindungi dari belakang. Hild dan ayahnya kembali bertemu di hutan, tapi mereka ditemukan oleh Thorfinn. Dan seperti yang sudah kita tahu, Thorfinn berhasil membunuh ayahnya Hild. Thorfinn memerintahkan Hild untuk pergi, tapi akhirnya mereka ditemukan oleh orang lain. Hild langsung lari menjauh, tapi akhirnya dia jatuh di jurang dan hanyut di sungai. Saat dia pingsan, dia mengingat kembali pembunuhan yang baru saja terjadi. Karena hal inilah, Hild mulai dendam kepada Thorfinn. Pagi harinya, akhirnya dia bangun dari pingsan. Ternyata semalam dia diselamatkan oleh seorang pemburu. Tapi karena terjatuh dari jurang, matanya luka dan kakinya patah. Orang yang menolongnya ini sering berburu beruang. Kemudian Hild meminta orang ini untuk mengajarinya cara berburu. Waktu berlalu dan sekarang lukanya Hild sudah sembuh. Hild mulai belajar caranya berburu. Awalnya memang sulit, tapi setelah latihan cukup lama, akurasi panahnya sekarang nyaris sempurna. Tapi dengan panahnya yang sekarang, dia belum bisa membunuh beruang. Hild mencoba busur yang biasa digunakan gurunya. Ternyata busur ini sangat kuat dan sulit digunakan oleh seorang wanita, dan sudah tidak ada lagi yang menjualnya sekarang. Kemudian Hild bertekad untuk membuat busurnya sendiri yang bisa dia gunakan. Karena dia punya bakat di mekanik, ini membuat Hild bisa membuatnya dengan baik. Sekarang busurnya sudah jadi, dan malam harinya mereka berburu beruang.
Sang guru tahu Hild menyimpan dendam di hatinya. Gurunya berpesan kepada Hild untuk membuang dendamnya. Dan dengan begitu, kemampuan memanahnya akan menjadi sempurna. Mereka langsung bergerak mencari beruang, tapi sang guru akhirnya mati dibunuh beruang. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Hild berhasil membunuh seekor beruang sendirian. Kembali ke masa sekarang, pertarungan mereka masih berlangsung. Tapi Einar dan yang lain sekarang sudah masuk ke area pertarungan. Menyadari temannya di sini, Thorfinn langsung menunjukkan dirinya agar temannya tidak diserang. Hild kembali menyerang dari jauh, tapi Thorfinn masih bisa menghindarinya. Sekarang Thorfinn tahu di mana posisi Hild. Thorfinn langsung berlari ke arah Hild. Tapi setelah mendekat, Thorfinn terkena serangan di kakinya. Thorfinn akhirnya tidak bisa bergerak setelah kakinya terkena beberapa panah. Einar akhirnya sampai di sana sebelum Hild membunuh Thorfinn. Di belakangnya menyusul Gudrid dan Thorfinn KW. Ternyata dia juga ikut pergi ke dalam. Einar meminta Hild untuk memaafkan Thorfinn. Tapi Hild tidak mau mendengarkan perkataan mereka. Thorfinn menjelaskan kalau dia akan membangun sebuah negara yang damai di Vinland dan menebus dosa-dosanya. Tapi Hild juga tidak peduli dengan perkataan Thorfinn. Hild langsung bersiap untuk membunuh Thorfinn. Tapi di saat dia melepaskan panahnya, tiba-tiba arwah ayah dan gurunya muncul di belakangnya. Hal ini membuat panahnya terbang dan tidak mengenai Thorfinn. Setelah mengingat pesan ayah dan gurunya, Hild mau menunda pembunuhan Thorfinn dan akan mengawasi Thorfinn mulai dari sekarang. Setelah mendengar hal ini, Thorfinn langsung pingsan. Setelah kejadian ini, mereka pergi menuju Bergen di negara Norwegia. Di sana mereka menginap di rumah temannya Leif. Thorfinn pingsan seharian penuh setelah kejadian itu. Dia mendapat 5 luka panah dan juga kaki kirinya patah. Kira-kira dia bisa sembuh total di musim semi. Kira-kira 3 bulan pemulihan. Dan ternyata Hild tidak pernah meracuni makanan mereka. Jadi mereka semua aman. Sekarang kita berpindah ke Inggris di bulan Januari tahun 1019. Karena tidak ada pertempuran di mana-mana, Thorkel sekarang menjadi gila. Dia rindu dengan pertarungan. Tapi semenjak kejadian di Ladang Ketil, Inggris menjadi negara yang damai. Dan karena terlalu damai, Thorkel sampai pingsan. Sekarang kembali ke Thorfinn. Waktu sudah berlalu 3 bulan dan sekarang dia sudah pulih dari lukanya. Hild masih mengawasi Thorfinn, sedangkan Karli sekarang sudah bisa berdiri sendiri. Sebenarnya ada keluarga yang mau merawat Karli, tapi Gudrid tidak tega meninggalkan Karli di sini. Jadilah Karli tetap ikut bersama mereka. Sekarang mereka semua pergi dari Norwegia. Tentu Hild juga berada di kapal yang sama. Di tempat lain, Sigurd juga masih berlayar dan mencari Thorfinn. Namun tidak dijelaskan dia sedang berada di mana. Tapi nasibnya Sigurd buruk. Sekarang dia dikejar oleh kelompok bajak laut. Mereka akhirnya terkepung karena tidak ada pilihan lain. Sigurd langsung menerjang ke kapal bajak laut ini. Tapi karena kelompoknya cuma kecil, mereka akhirnya kalah. Bajak laut ini merampas semua hartanya Sigurd. Sigurd dan anak buahnya akhirnya dijual menjadi budak. Sekarang kita pindah ke Denmark di kota Jylling. Disinilah Thorkel berada sekarang. Dia masih bosan karena dunia ini terlalu damai. Untuk membuang bosan, dia melawan beruang seorang diri. Dan ternyata Thorkel bisa mengalahkan beruang ini dengan tangan kosong. Dia memutuskan pergi dari Inggris karena sejak Canute berubah, negara Inggris menjadi sangat damai. Floki datang menemui Thorkel. Mereka membicarakan sesuatu tapi tidak dijelaskan apa itu. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang besar. Dan Thorfinn ternyata juga sudah sampai di kota Jylling, Denmark. Mereka di sini akan menjual beberapa kulit anjing laut dari Glint. Dari penjualan ini, mereka akan membeli bekal untuk perjalanan selanjutnya. Mereka mulai masuk ke pasar. Ternyata Sigurd dan anak buahnya juga dijual di pasar ini. Tapi Thorfinn tidak tahu Sigurd ada di sini.
Para prajurit di sini sebagian besar adalah rekan Thorfinn di masa lalu. Jadi Thorfinn harus hati-hati agar tidak berurusan dengan mereka. Tapi sial bagi Thorfinn, salah satu anak buah Thorkel menemukannya. Karena terpaksa, dia akhirnya mau menemui Thorkel di istana, sementara yang lain akan menunggu di pasar. Thorfinn akhirnya sampai di istana, jaraknya sekitar beberapa kilometer dari pelabuhan. Thorfinn langsung menemui Thorkel. Thorkel langsung menguji Thorfinn. Dia mengambil kapak dan menyerang Thorfinn, tapi Thorfinn masih bisa menghindarinya. Sekarang Thorkel yakin ini adalah Thorfinn yang asli. Di sana juga ada Floki. Floki kaget setelah tahu Thorfinn ini adalah anaknya Thors. Mereka mulai berdiskusi. Ternyata kursi raja di Jomsborg sekarang kosong, karena raja sebelumnya mati sebelum menunjuk penerusnya. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan. Seorang pejuang bernama Vagen sangat menginginkan posisi itu. Dia dan pendukungnya akhirnya meninggalkan markas di Jomsborg. Sekarang mereka menjarah di Laut Baltik dan sedang membangun kekuatan. Sementara itu Floki ingin cucunya yang menjadi raja, tapi cucunya sekarang baru berusia 10 tahun, jadi rasanya itu tidak mungkin. Dan Thorkel mau menjadikan Thorfinn sebagai raja di Jomsborg, tapi Thorfinn menolaknya dan langsung pergi. Keluar dari istana, Thorfinn langsung kembali dan mencari teman-temannya. Mereka langsung pergi dari Jailing dan akan berjalan memutar untuk menghindari Laut Baltik. Oke, itu tadi alur cerita dari anime Vinland Saga Season 2 part ke-6. Thorfinn tidak bisa lari begitu saja dari masa lalunya. Dia terus saja bertemu orang-orang yang pernah berurusan dengan dia di masa lalu. Apakah Floki akan membiarkan Thorfinn pergi begitu saja? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Oke, biar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya, pastikan kalian subscribe channel ini dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.